Live from Bangkok Trans 7. Disiarkan langsung dari Space Tune. Didiamkan dan dibeli langsung oleh Erick Thohir. Dan juga disaksikan langsung oleh cucu-cucu Aldi Tahir. Saksikan semuanya langsung setiap jam 7 malam di cumi-cumi.com. Itu portal berita nih setahu gue. Emang dia ada siaran-siaran video gitu. Kembali lagi di channel saya, channel Piandi, dan ini saya akan membawakan segmen baru bersama Geral. Ini segmen yang eksperimen. Apakah nanti akan seru atau tidak kita... Seru lah. Kita mah bikin segmen apa aja seru anjir. Kita mah seru mulu ya. Iyalah. Heran, capek gak sih? Jadi lucu. Capek gak sih? Lucu mulu. Udah seru mulu, lucu mulu. Aduh. Ini aja tahu segmennya gemeter. Itu kan tadi kata gue di belakang kamera. Sebelum kamera direkam kan itu kata gue. Jangan sosok beride brilian lo. Itu ide gue sih. Kembali lagi di channel saya akan membawakan segmen baru bernama Gemeter. Artinya Geral Alpi mencari thread Twitter. Itu dia. Gemeter gerak. Gepimeter. Iya, harusnya Gepimeter, tapi disingkat Gemeter biar nggak usah panjang-panjang. Algementeti. Kemarin lagi di Algementeti. Alpi Geral mencari thread Twitter. Algementeti tuh nggak ada kosakatanya, jadi nggak indah gitu. Kalau nggak gini namanya, Gemeter. Alpi Geral mencari thread Twitter. Gemeter, itu dia segmennya. Nanti ada bumpernya di sini dari HS. Gemeter. Lah, salah bumper. Salah bumper, harusnya yang ini. Ting. Ini bahaya. Bahaya. Ini aja. Ting. Nah, ini dia. Yang bahaya-bahaya tadi dia improve-nya apa tuh? Bingung ya. Apa ya? Kita kasih dia berkarya, biar kreatif. Betul. Emang harus digituin, HS dipancing-pancing gitu agar sense of humornya semakin meningkat nanti. Meningkat lama-lama jadi seorang komedian aja. Iya. Ntar tiba-tiba muncul di yang Kompas TV tuh acara apa? Rosi. Enggak, ceramah pagi. Rosi. Rossi Silalahin. Salah. Kasian dong Rossi Silalahin, ntar mukanya dibengkok-bengkokin editannya. Iya, lama-lama jadi editor. Iya. Editor Kompas. Nah, di konten Gila ya, Twitter tuh nggak bisa ditinggal barang 5 menit. Bener, selalu ada hal baru. Kemarin di Korea belum sempat aja kita bahas, udah keluar lagi. Apa itu? Yang di Korea apa sih kemarin? Ada salah satu oknum fandom yang ngatain Taylor Swift katanya reactionnya pansos, reaction palsu, vibing Blackpink, karena mau pansos ke Blackpink iya, katanya. Pansos kan katanya, dia kan mau keluarin album, memang dia tuh dasar Queen Bee gitu. Seorang Taylor Swift dikatain pansos dan Queen Bee tuh. Taylor Swift bukannya udah dari dulu anjir ya, dari tahun 2027 3. Iya, lah masa depan dong goblok. Dia tuh udah lama banget berkaryanya, woy. Iya, kayak untuk pansos sih menurut gua dia enggak sih. Dia asli aja kayak ya bentuk support sesama artis lah. Karena kalau gue lihat video Taylor Swift itu dari zaman dulu emang dia tuh suka kayak asik gitu, menghargai kayak dia kan sesama musician gitu. Iya, bahkan waktu Taylor Swift nonton Wali juga seperti itu gitu, ngejamming. Iya. Sama waktu dia hadir ke dahsyatnya awards. Iya. Ini ada HS ada cuplikannya waktu dia diundang sama waktu dia di dahsyat nih. Waktu di dahsyat. Ting. Nah, itu dia. Gimana tuh? Ini kan sebuah bukti bahwa Taylor Swift emang dari dulu emang orangnya asik kalau ada musisi lain. Taylor Swift orangnya asik atau HS yang jago ngedit sih. Kan bro, biar kita kesannya asli gitu bro. Jago banget anjing, harus ngedit anjing. Gila, nggak nyangka sih ya. Gila. Tapi dia kalau misalnya nanti tapi nanti misalnya suatu saat dia udah terkenal banget nih, terus mau naik tahta nggak mau ngedit di kita lagi, ngedit di Boy William udah nggak bisa ini. Editan kayak gitu Boy William gak terima itu. Soalnya Boy William terlalu serius ya. Iya. Marah gak Boy William tiba-tiba mukanya dibengkok-bengkokin? Marah lah pasti. Apalagi Boy William disalah-salahin bumpernya. Iya, nggak mau dia nggak mau. Nggak bisa di sini doang, emang udah paling enak lu kayak sama kita. Di sini kita kontrak 10 tahun ya. Kita tahan lah ijazahnya, ijazah UMN-nya. Kan mudah. Oh iya betul. Nah, tunggu pendapat lu tentang itu dulu deh. Oh, yang tentang quick. Iya, kita kilas balik dulu, ada beberapa yang hal di Twitter yang sempat kita pengen bahas juga ya. Kalau menurut gua sih Taylor Swift dibilang pansos menurut gua agak aneh. Pertama, Taylor Swift itu istilahnya kalau di dunia musisi itu sunbeam lah. Jadi kayak buat apa seorang Taylor Swift pansos? Dia udah terkenal juga gitu.
Terus dia dibilang Queen Bee reactionnya palsu. Enggak sih kalau menurut gue. Kalau menurut gue sih jangan sampai lah dibully, dia kan juga masih SMP kan, apalagi kan si Taylor Swift masih SMP. si Safa. Tapi untuk ukuran anak kecil dia dewasa loh. Dia dewasa anjir. Taylor Swift. Safa. Ada lagi. Ada lagi thread yang semalam yang lu kirimin. Oh, yang sebelum ini, tapi Yang sebelum tentang yang pengen kita Slebeu. bahas. Iya, jadi ada si Slebeu itu Tiba-tiba dikabarkan muncul video tidak senonohnya lah. kita tampilkan. Ting, Jangan! ting yang lengkap itu. Jangan bro, 2 tolong menit. Ya udah linknya di deskripsi. goblok. Suruh cari sendiri lah orang. Jadi ada yang si Slebeu itu dikabarkan muncul video tidak senonohnya. Tetapi balik lagi video begitu selalu muncul dengan durasi yang singkat dan Muka yang kualitas yang buram ya. Iya, tapi gue heran ya kenapa kalau video-video Selalu kualitasnya buram loh. Kayak Skandal. mukanya tuh nggak kelihatan, boy. Iya. Mukanya nggak kelihatan, cuma yang kelihatan Apanya tuh? pabriknya. Kelihatan. Pabrik iya, selalu Iya kan? iya. Dan itu gue tuh bingungnya gitu. Padahal kita era sekarang udah canggih. Betul. Kenapa nggak dibikin HD aja gitu? HD yang settingan 364. Kenapa ini resolusi video-video skandal zaman sekarang masih mengikuti tren video-video skandal zaman-zaman dulu 3GP ya? 3GP dan Ya. cewek-cewek bispak ya? Apakah mungkin sengaja mengingatkan si figur ini bulan depan mau mengeluarkan film? Oh iya, jangan-jangan ini salah satu bentuk promo Nggak ya kalau tahu. bener. Atau kenapa? Diperbincangkan. Iya, kan? atau video ini dimunculkan kenapa burem? Ini ada adegan salah satu dari apa kan filmnya ujungnya Pamali kan. Ntar ada juga versi yang Pamali XXX. Parodi Pamali. Parodi XXX. Walaupun bisa, tapi kayaknya enggak juga deh, Ger. Kayaknya enggak itu, aneh banget. Ada tahu Little Mermaid XXX, terus Star Wars XXX, ada semua. Aku enggak tahu itu ada XXX-nya. Ada. Oh, emang ada ya? Ada. Aku baru Ini. tahu. Kita tampilkan. Jangan! Jangan! Kenapa jangan? Jangan mulu loh. Lu mau ingin mau nge-ban channel gua itu mah namanya. Nah, ini mungkin juga bisa jadi suatu strategi agar Roy Suryo masih ada kerjaannya. Pekerjaan terakhir yang soal ini kan Suryo stupa Pak Jokowi. Iya, Oh. dengan Twitter stupa Pak Jokowi, terus dia kena tuh, ya kan? membahas. Soalnya dari zaman-zaman gua kecil kan Roy Suryo itu terkenal pakar telematika ya. Ada video tuyul, Iya. dia yang diisi lab tuh biasanya Iya. diwawancarai. Ada video apa? Dia diwawancarai, Iya. dicek. Ya kan? Zaman-zaman dulu video Ariel juga dia diwawancarain. Oh ya, apakah betul atau enggak dia menganalisa? Iya. Enaknya jadi Pak Surya nonton duluan. Jangan lah. Nonton duluan. Tapi kan dia banyak. masalah tadi udah Slebeu, udah yang masalah ini yang ngatain Taylor Swift Ada juga. yang lagi viral. Ada yang lagi viral. Influencer dibully sama fandom. Katanya dia Karena- influencer Facebook katanya. Bukan, ada influencer dibully fandom karena dia tuh kayak bilang ke salah satu e-commerce, dia tuh ngide gitu. Itu mah elu ya? Itu mah elu. Itu mah elu. Bukan, masalahnya ini ada seorang katanya dia adalah public figure di Facebook, follower banyak. Oh, dan juga dengar-dengar dia tuh dulu sempat diundang ke istana. Betul. Nah, Karena sebuah tulisan yang dibuat dia tuh viral kan. iya, dia sempat juga kayak ngomong bahasa Inggris gitu kan. Iya, speaking Inggris. Iya. Gue bingung kenapa semua orang yang bisa berbicara bahasa Inggris dianggap intelek ya. Iya. Di negeri ini doang tuh. Jangan kan kayak gitu, orang tukang dagang ngomong bahasa Inggris, ada tuh di Twitter gue pernah lihat lewat tukang dagang ngomong bahasa Inggris sama bule, tukang dagang pinggiran, langsung viral videonya gara-gara gila respect banget tukang dagang tapi bisa bahasa Inggris. Ya maksudnya ya itu oke gitu. Hah? Respon apa sih? Tapi ternyata belakangan ketahuan kan, Iya, karena itu plagiat. Iya, itu iya. Karena itu plagiat. Dan itu sudah terbukti. Bahkan sampai di istana segala macem. Somehow kita tuh orang Indonesia tuh terlalu mengglorifikasi gitu. Iya, kadang-kadang. Nah, itu kasus yang lama. Nah, muncul lagi dia kasus baru. Ternyata disinyalir ya, ini diduga dia punya alter ego yang mana dia itu
di sisi lainnya dia kayak pekerja Bukan pekerja ini loh kayak apa bahasa halusnya? goblok. Gue nyari bahasa halus susah lu bilang lon. Kita langsung aja mulai dulu biar penonton nggak bingung. Biar rapi gimana? Coba biar rapi Kita ceritanya. anggap aja namanya ini Ika. Iya. Ya kan? Nah, Ika ini dia tuh punya ayah namanya Dodo Rojak. Kok nyeritain Miracle in Cell number 7? Jangan nyeritain Miracle in Cell number 7. Ini nanti beda cerita nih. Ya udah, tapi tetap Ika. Iya Ika, jangan Dodo Rojak berarti. Kita bahas dulu backgroundnya Ika ini. Ika ini adalah seorang penulis. Iya. Gue nggak tahu dia kayaknya menulis di Wattpad atau di mana deh tentang puitis-puitis gitulah. Iya. Yang berjudul adalah judulnya viral waktu itu di Terus, Facebook kayak di Facebook. Di Facebook dia banyak followernya, terus dia juga aktivis skizofrenia katanya. Oh ya, diundanglah dia ke Istana Negara segala macem. Rame lah dia, orang-orang memuji dia. Wah ini adalah penulis mantap segala macam. Muncullah tulisannya dia berita kalau ternyata tulisan dia itu plagiat. Disitulah mulai terjadi gonjang ganjing. Gue nggak tahu dia sempat minta maaf atau enggak karena gue nggak mencari tahu sampai situ. Setelah itu gue nggak tahu apa yang terjadi, lama kan nggak dengar kabar-kabar dia lagi kan. Kayaknya waktu zaman-zamannya dia yang ke Istana Negara tuh gue masih kuliah deh. Lama banget kan itu. Udah lama banget tapi itu udah berapa tahun yang lalu gitu. Kuliah dia tuh kayaknya. Udah tuh. Nah, sekarang muncul lagi nih. Jadi ini tuh diawali dengan postingan seorang. Jadi ada seorang cowok, dia tuh mengajak akun Ciao Bella buat staycation. Alah. Iya. Oh ya Allah, ini gue udah riset. Oh yang gue baca belum nyampe situ berarti Ger. Ya udah bagus. Gue itu totalitas loh. Bagus. Kalau diajak ngegibah. Kalau soal stalking teh itu dia emang paling gila ya. Apa yang lu cari tahu. Ya lanjut. Jadi ada awal mulanya ini ada cowok ngajakin akun ada akun namanya Ciao Belle Staycation. Nah, diajak ngopi-ngopi kan. Habis diajak ngopi-ngopi ternyata ketahuan kalau cowok ini tuh emang suka FWB-an. Seperti biasa, cewek diajak ulek-lekek, diajak ngulek, ya kan? Dispilah sama si Ciao Bella ini. Dibuat thread di Twitter. Cowok nggak modal gitu, pengen ngulek gratis tapi modal kopi doang gitu. Biasa kan gitulah cewek-cewek ya. Aku sebenarnya ngetik ini masih gemeteran. Kenapa? Kenapa selalu kayak gitu ya? Aku ini bukan buat menjatuhkan dia hanya untuk dia bisa jadi pelajaran buat cewek-cewek lain gitu. Aku ngetik ini bukan untuk menjatuhkan tapi untuk sebagai pelajaran buat kalian semua. Biar kejadian ini cukup di aku aja. Cukup di aku aja berhentinya. Iya kan? Nah, terus diseranglah si cowok ini. Di Instagramnya segala macam kan. Biasalah netizen Indonesia menyerang kan. Tiba-tiba ada satu akun alter speak up. Si akun alter ini bernama Natalie. Kalau Natalie nggak usah disensor lah. Ya kan? Karena dia akun alter. Iya. Jadi Natalie ini digambarkan sebagai wanita yang seksoy, yang postingannya tuh ya berbau 18 ya. Suka juga kayak pamer-pamer liburan mewah gitu Iya. Si Natalie ini speak up lah, ya kan. Jadi si Natalie ini menentang si Ciao Bella ini. Dia tuh nggak terima kalau si Ciao Bella ini tuh suka ngespil orang. Padahal belum seolah-olah si Ciao Bella itu menggeneralisasi menyamaratakan. Goblok. Si Ciao Bella ini menyamaratakan cowok-cowok yang ngajak cewek ngopi itu semuanya pengen ngajak FWB-an gitu. Jadi si Natalie tuh bilang kalau si Ciao Bella ini tuh cewek yang nggak paham konsep apa itu konsen seksualitas itu. Gue nggak ngerti sih, itu bahasa-bahasa berat banget. Karena emang si Natalie ini tuh waktu dia speak up itu menggunakan bahasa yang tinggi gitu. Sastra gitulah, sastra kayak puitis-puitis. Bener dia juga penulis kan soalnya. Bukan. Natalie ini belum ketahuan dia penulis. Belum ketahuan di penulis di sini ya. Pokoknya panjang tuh threadnya Natalie tuh sampai bawa-bawa profesi wanita penghibur gitu kan. Tahu nggak wanita penghibur? Tahu. Wanita badut. Ada badut, tapi di dalam kostum dia cewek.
Bukan juga itu kayak- konteksnya. ada juga Aneh ada banget. juga penyanyi wanita menghibur kita. Aku cinta banget sama It Gitaf. Sekarang lagi gitar banget. Streaming It Gitaf satu-satu. Udah. Streaming yuk. Satu-satu tanpa kata. Bukan. Ada judulnya satu ku sayang ibu. Nah lanjut si It Gita. Salah ya? Ada satu pernyataan Natali ini yang menjadi bola liar. Karena dia tuh bilang, semua orang kerja 8 jam di kantor juga itu sebenarnya mereka tuh menjual tubuh. Hanya aja produknya beda. Oh. Dia bilang kayak gitu. Iya. Berarti dia tuh netizen menangkap kalau dia tuh menyamaratakan nih orang Iya. kerja di kantor sama dengan wanita penghibur. Iya. Ya paham sih konsepnya gitu, tapi agak tolol sih ya. Kayaknya beda deh. Itu nggak apple to apple aja. Iya. Dia logikanya membandingkannya agak aneh sih menurut gua. Beda loh kalau wanita penghibur menjual tubuh. Mungkin yang dimaksud Natali ini bukan tubuh, jiwa gitu. Iya. Kalau kita kerja di kantoran yang kita jual tuh bukan tubuh kita, jiwa kita anjir. Iya, kita serahkan mentalnya Iya, juga. Mental juga itu. Jadi beda. Tolol juga si Natali ini. Terus Ada terbagi dua sisi. dua sisi, ada yang Ada setuju yang sama setuju, Natali. ada yang Kagak. bukan. Ada yang kontra. Ada yang setuju, ada yang mendukung. Ya kan dua-duanya pro dong berarti. Pro banget. Iya kan? Gak usah dibikin perbandingan kalau kayak gitu. Karena rame, thread itu rame, muncul satu akun bernama A. Inisialnya akunnya A. Oh iya. Mengeluarkan meme, jebret. Iya. Nah, Ting. ntar disensor mukanya semuanya. Iya HS, meme-nya aja. Meme-nya itu ada mukanya orangnya. Nah, di meme itu seolah-olah si A ini dia tuh membocorkan kalau sebenarnya si Natali ini tuh penulis ini loh gitu. Oh iya. Ya kan? Si Natal ini adalah si Ika tadi kan kata lo Si kan. Ika Iya. loh gitu. Si Ika ini nggak terima, ya kan? Dia protes lah di Facebook, dia menulis di Facebook. Dia bikin thread panjang juga Di Twitter juga kan? Di Twitter ya. Dia bikin thread panjang terus dia sambil chat si A ini juga. Iya. Pada saat di chat si A ini bilang kalau dia itu cuma iseng. Oh iya. Dia tuh cuma iseng gitu. Nggak terima dong. Dia udah diserang, Iya. udah dibuka aibnya. Iya. Padahal sebenarnya itu kan kalau dia diem aja, gak usah panik dong. Iya kalau misalnya dia misalnya Bukan. itu bukan dia dan salah menurut gua nggak usah panik. Karena aku percaya hanya orang kotor yang membersihkan. Ngerti nggak? Oh ngerti. Kalau misalnya dia Kalau misalnya kita keluar nih nggak keringetan, nggak kotor badan, ngapain pulang kita mandi? Iya Hanya sih. orang kotor yang pulang yang membersihkan diri. Nah, mudah-mudahan penonton ngerti ya ininya analoginya. Gila lu lagi jalan otak lu ya. Bagi begini konten yang serius. Oh, sus. Kan? Kameranya di sana. Nah, ini klarifikasi dari si Ika ya. Nanti iniannya disamarin aja si username ini. Ting. Nah, sama namanya. Udah nyampe mana tadi? Oh iya, jadi si Pak Dodo ini kan dia dituduh membunuh Melati. Ini rekol incel. Tolol. Ini Ika tuh bukan nama sebenarnya, guys. Kita sensor. Iya. Setelah dia klarifikasi, Akhirnya klarifikasi, dia nggak terima sama si A itu kan karena namanya dijatuhin gitu. Iya. Akhirnya si penulis ini dia ngedoxing si A ini. Doxing tuh dia Ngedoxing itu karate. boxing goblok. Maksud gua boxing gitu. Aduh, udah gak sejalan otak kita, Bro. Akhirnya dia mendoxing. Dia mendoxing apa? Jadi datanya itu disebarin. Dia tuh bilang followernya sama ke apapunnya itu, ayo kita serang nih si A. Disebarin nomor HP-nya. Oh, iya? Alamatnya juga. Iya. Kok tahu? Dari mana taunya? Ada. Jadi si A ini deaktifat akun, tutup akunnya. Kena Ya kan? mental, Kena kena mental. Tetapi tidak lama plot twist pertamanya adalah muncul akun bernama S. Iya, berinisial S. Ya, terus akun ini membuat thread panjang. Dia tuh kayak mendeteksi, meneliti, menganalisi, Bukan. menganalisa, Misalnya nih kayak dia tuh, oh ini tuh ternyata ini loh guys. mencocokologi. Apa yuk? Ini AS kan. apa? AS merangkum. Merangkum. Lu apa Merangkum. mencocokologi? Merangkum. Gue
Mencocokkan. Gue mendetektifkan. Nah, udah deh. Tiga-tiganya kita pakai aja. Ini kita pakai aja. Nah, jadi kayak dia tuh kayak menjabarkan itu sebenarnya. Dari tadi lu bilang menjabarkan. Kan bisa. Menjabarkan bukti-bukti kalau sebenarnya si penulis ini tuh Natalie loh guys. Oh. Dijabarkan semua bukti-bukti, ada banyak banget gitu. Termasuk Satu orang yang sama ternyata. Satu orang sama. Ntar coba kalau belum dihapus ntar bisa dimunculkan ya. Banyak banget kesamaan itu hampir 99%. Hampir 99% yang bikin orang tuh yakin kalau si penulis itu, si Ika itu sebenarnya Natalie loh. Natalie. Guys, gitu. Yang punya alter ego sebagai pekerja. Bahkan ada sampai orang yang Wanita menggunakan penghibur. teknologi. Dia bukan wanita penghibur. Si Natalie itu bukan wanita penghibur. Tapi cewek bispa. Cewek seksi aja. Bahkan sampai ada orang tuh yang menggunakan teknologi menghapus blur. Menghapus Kan blur. profil picture-nya si Natalie itu kan Iya. di blur kan. Iya. Dihapus gitu blurnya. Entah itu editan atau enggak ya, gua nggak tahu. Lagian menurut gue ini blurnya juga masih kelihatan sih. Kelihatan woi, kalau mau Kayak- tuh ditemin gitu ya mukanya ya. Yang tolol sebenarnya si Natalie juga. Lu mau sosok misterius gitu ya. Jangan terlalu kelihatan Kalau lah. enggak setengah aja. Kalau nggak setengah semulut doang gitu. Mulut kayak kalau enggak sekaki lutut. Iya, kalau nggak dia lu avatarnya sikut doang atau T-Rex- mata kaki. T-Rex telanjang. Kok terus lawan? Terus mengingat lagi, Hmm, ternyata dulu banget ya. ada akun Twitter juga, namanya tuh Alana Tia. Alana Tia. Akun ini tuh sempat viral tahun 2021, nggak dulu banget dong. Nggak dulu banget, baru 2 tahun yang lalu. 47 tahun yang lalu ya. Setahun, 2021 mas tahun. Karena dia tuh melecehkan agama Islam, Katolik atau Hindu gitu. Alana Tia itu juga akun alter. Iya. Akun alter. Kayaknya akun alter keduanya dia nih. Habis dia viral itu akunnya hilang. Hilang. Deactivate. Orang-orang tuh ternyata flashback gitu. Netizen tuh flashback. Loh kok sama nih cara menulisnya, cara pamer-pamernya, Oh, cara iya. fotonya, Iya. angel fotonya kok sama nih. Si Natalie sama dengan Alana Tia. Kita tampilkan foto ting. Gue kaget banget sumpah. Gerald ngomong. Setelah tweetnya si S itu muncul lagi sebuah thread yang mengaku ini thread bukan orang. Thread ini dia tuh mengaku kalau pacarnya si penulis, iya kan? Dan dan si orang itu mengkonfirmasi kalau benar si Natalie itu adalah Si penulis itu. Nah, nggak lama si penulis itu menyeranglah lagi si orang ini gitu. Si orang ini sih siapa? Yang ngaku pacarnya itu Oh, mantannya iya. penulis Iya, si Ika ini diserang di chat kan, kamu berbohong segala macam bla 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 bla. Saya besok ke Jakarta akan saya lapor kamu, saya akan menemui pengacara aku. Gitu. Terus dia tuh dipaksa untuk klarifikasi. Udah gitu dipaksa klarifikasinya adalah masa si penulis ini mau minta akun Twitternya si orang ini, dia ingin menulis klarifikasi dengan kehendaknya sendiri, tapi seolah-olah dia itu penulis ini. Jadi dia minta paspor sama username Twitternya dia. Aneh banget. Gak mau lah si cewek ini gitu. Jelasin pelan-pelan coba. Jadi dia mau klarifikasi di akun si cowok yang ngaku-ngaku pacarnya ini, tapi Bukan. Dia mau klarifikasi di akun cewek si orang itu, bukan di akun cowok itu. Udah gak ada masalah sama cowok ini, kan udah putus. Oh iya. Dia mau klarifikasi di akun si orang ini Orang ini tuh yang mana? yang bikin thread. Oh, yang bikin thread. Yang bikin thread kan ini ada dua nih, ada yang S sama ada yang cewek ini. Di akunnya si ini dong. Di akunnya si S berarti. Bukan. Di akun siapa? Di akun yang satu di. Penontonnya cewek ngerti ya. Ya udah. Yang satunya tuh apa? Gitaf. Oh. Satu-satu. Oh iya. Udah streaming nggak lu? Satu-satu. Udah. Bagus ya? Bagus. Nangis nggak lu? Nangis lo gue. Nangis kok. Nangisnya gimana? Apalagi waktu Lu nangisnya gimana? Apalagi Aku juga gitu. Jadi dia tuh mau minta username akun si cewek ini yang bikin thread kalau bilang iya tahu pacarku tuh mantannya si Ika ini. Iya. Dia mau minta akunnya si cewek ini. Iya. Terus dia mau klarifikasi sendiri pakai HP-nya si cewek. pakai akunnya dia. Iya, itu aneh banget sih. Terus si cewek ini akhirnya kan ketakutan kan, karena itu kayak merasa
dirundung, dibully gitu. Terus setelah dipikir-pikir dan dia tuh ternyata menemukan satu barang bukti wahid gitu. Jadi dia tuh cari di Twitternya si Natali. Iya. Pernah suatu saat dia tuh foto di depan komputer. Tahu nih. Ini gue tahu nih. Foto BPKB. Ternyata pas disensor, bukan disensor, di zoom out. Ternyata ada tulisan di situ, namanya penulis. Namanya si penulis, ada tulisan kayak Microsoft Excel gitu ya, iya. di balik BPKB-nya itu, dan itu namanya si penulis. Dari situ dia jadi berani lagi. Iya, dia mulai terbukti lagi. si tolol. Makanya kalau mau bikin akun alter, ya lu hati-hati lah. Sebelum lu ngepost foto, di ini dulu. Gua aja ada akun alter gue di Twitter juga yang kayak gitu-gitu. Yang nge-follow akun-akun ini. Gue bukan nge-follow, gue yang gini. Apa itu? Layangan. Oh, layangan. Silahkan dicari ya guys, nanti akun Geral. Sama yang gini juga. Apa tuh? Silakan. Ya, kita baca kebetulannya nih. Kebetulan dari akun S yang bilang yang menduga bahwa si penulis ini adalah pemilik akun juga dari si Natali. Nah, ini kebetulan pertama, si penulis ini sama-sama aktif itu kayak si Natali di komunitas skizofrenia. Kebetulan yang selanjutnya kuku jempol, masalah kuku jempol juga, Bro. Kuku jempolnya mirip gak menurut lu? Kuku jempol tuh nggak melambangkan apapun sebenarnya. Ini ada lagi kebetulan kebetulan selanjutnya si penulis sama si Natali sama-sama ngupload vaksinnya dia. Nah, vaksin pertamanya itu sama-sama di bulan Juni. Bisa jadi yang di situ yang divaksin 2 orang. Banyak. Ya memang satu sentra vaksin itu nggak cuma satu yang divaksin, Bro. Banyak, nggak 2 orang juga malah. Nggak valid sih, itu nggak valid. Ya itu nggak valid ya. Kebetulan. Itu kebetulan aja. Tuh, Iya. Cara penulisan bionya mirip. Setelah disinggung soal bio, si penulis dan juga Natali sama-sama mengganti bio mereka. Menurut lu mirip gak? Ini si Natali bionya. Ini si penulis. Cara nulis ada garis 2 gitu. Iya. Tapi ini kan yang ini nggak ada emojinya. Yang ini ada. Tapi ternyata setelah disinggung baru diganti gitu. Oke. Kebetulan selanjutnya si Natali suka nulis, si penulis juga suka nulis. Namanya juga penulis. Ini nggak valid karena iya. Nulis itu adalah hobi. Kecuali kalau kata-katanya dan gaya bahasanya mirip, itu baru. Yang selanjutnya ini menurut gua juga tidak bisa dijadikan ini. Katanya sama-sama suka main PUBG. Oh, nggak valid. Iya sih, kecuali kalau misalnya gue suka main PUBG, terus ada yang di Twitter cowok-cowok bispak juga suka main PUBG. Apakah gue adalah cowok bispak meskipun gue cowok bispak? Iya. Bisa gue dipakai. Tapi apakah sama yang itu yang di Twitter? Kan beda. Marketnya beda. Iya, kalau gue marketnya kelas atas. Oh iya. Anggota pejabat lu ya. Iya. Kebetulan selanjutnya aku di blog Natali dan juga jadi si S ini, si yang bikin thread ini sama-sama di blog sama akun Natali dan juga akun si Ika atau si penulis itu di waktu yang hanya berselang selama beberapa detik doang. Menurut lu ini bisa jadi kebetulan atau memang dia? Pertama tuh kayaknya nggak valid karena dalam jangka waktu berapa detik doang sih? Kebetulan macam apa yang membuat secepat itu? Iya. Ya kan? Iya. Atau mungkin siapa tahu juga si S ini bohong. Siapa tahu ternyata jarak waktunya lama. 6 bulan. Misalnya 6 bulan. Terus iya. dia ngakunya dalam beberapa detik. Nah, ini nggak tahu juga, bisa manipulasi juga. Yang selanjutnya meskipun typingnya mirip tapi kebetulan aja kok. Terus ngapain lu jadikan? Oh, ininya. Jauh-jauh desas. Ini menurut gue juga nggak bisa valid, sih. Orang nulis strip jauh sama desas-desus. Ini nggak valid. Masa dipakein emoji tapi nih lihat emojinya tuh ini habis di titik spasi emoji. Habis di titik spasi emoji itu tuh bisa jadi kayak spontanitas. Iya. Karena keseringan. Iya. Spontanitas Nah. Gue juga emoji habis titik spasi gue emoji atau gue kadang-kadang emojinya dulu baru kata-katanya. Wah, gue berkomunikasi sama orang emoji semua. Jadi emoji senyum itu A,
emoji nangis tuh B. Susah banget anjing. Susah banget ngartiinnya orang. Sandi Morse aja kalah goblok. Gitu gue. Sandi Semapur aja salah. Orang mah beda-beda ya. Nah ini kebetulan selanjutnya sebelum kasus ini rame ada yang komen gini di foto Natali dan langsung cepet-cepet di delete fotonya. Hei Ika pakai baju yang bener. Oh dia panik. Panik. Ajaib. Padahal Menurut lu gimana ini? padahal kan ini misalnya kan si orang ini kan Ika pakai baju yang bener gitu. Kalau misalnya lu merasa lu bukan Ika, nggak usah dihapus sih harusnya. Iya. Balik lagi. Betul kan? Menurut gue itu adalah respon kaget Yang karena panik ya. respon kaget karena anjing gitu. Nah gue yakin tuh setelah dia hapus dia pasti baru mikir ngapain gue hapus ya. Iya. Kayaknya dia spontan sih. Atau bisa jadi dia sebenarnya cuma ngingetin, siapa tahu si Natali pakai bajunya ngeluarin kepalanya dari pergelangan tangan. Gak bener tuh maksudnya pakai baju yang bener karena celana dipakai di badan sama dia. Kan baju bukan celana. Lebih logis baju benar, tapi ininya dia dari pergelangan tangan. Atau dia baju tapi dipakai di celana. Lebih logis. Ini pembunuhan kucing. Menurut gue si Natali ini siapapun dia, menurut gue dia tolol. Kenapa? Karena dia menulis itu nggak membedakan gaya bahasa, woy. Iya sih, itu menurut gue Harusnya- salah satu hal yang blunder juga gak sih? Ini bukannya gue menyamaratakan, tetapi cewek-cewek nakal di Twitter itu, mereka tuh punya gaya bahasanya sendiri loh. Iya. Nggak sepinter ini. Iya. Ini tuh gaya bahasa tuh terlalu pinter untuk alter ego yang nakal dan prostitusi gitu. Terlalu pinter tuh coba. Iya sih. Iya kan? Ya meskipun juga ada banyak kali ya orang, meskipun yang pertama nggak semua orang yang tulisannya kayak gitu adalah prostitusi. Iya. Nggak semua prostitusi juga kayak gitu. Enggak. Iya. Tapi di kasus ini gaya bahasanya tuh bener-bener nggak mencerminkan fitnya menurut gue. Betul. Jadi harusnya kalau mau punya alter ego Dibedain. bener-bener lu bikin karakter. Iya, benar-benar bikin karakter kayak Geralt nih. Dia kan punya 3 karakter sekarang. Yang pertama kan Geralt, kedua apa? Ada yang namanya Sophie. Nah, yang Sophie gimana? Oh, yang Sophie tuh dia sedih, penyendiri, dan juga tiba-tiba periang. Tiba-tiba riang. Nih, sedih, penyendiri, tapi tiba-tiba riang. Nah, itu Sophie. Yang selanjutnya, karakter kedua. Junot kayak gimana? Junot tuh Oh, dia karakter pemelet dia. Karakter pemelet. gitu, jadi beda. Iya, beda-beda ya. Ada satu lagi karakter yang Ada pemarah itu, yang pemarah. yang bermana namanya Gian. Gian ya. Coba Gian gimana? Itu Bobby. Nih kebetulan selanjutnya, nih katanya dia sama-sama orang Jogja dari kafenya. Tuh. Soalnya si Natali pernah upload foto di Jogja. tebak location. Si penulis ini juga lokasinya di Jogja. Iya betul. Ini nggak valid sih. Nggak valid ya. Nggak valid. Semua bisa duduk di situ. Iya. Semua bisa jadi macan. Kan kemarin juga ini kan di Jeko. Yang di Jeko mah bukan Natali. Siapa Itu yang Papi. Papi. Iya. Aduh, Papi. Nih, terus katanya juga dia kebetulan selanjutnya sama-sama mahasiswi yang belum lulus lagi skripsian. Terlalu banyak. Terlalu banyak ya. Nggak valid. Nah ini nih, dia juga katanya dia merupakan Sama-sama Swiftie Swiftie dan Lana Del Rey. Iya, Lana Del Rey. Terus ini akunnya Ala Natalia zaman dulu juga profil picture-nya Taylor Swift. Taylor Swift. Oh, Iya, sama-sama Swiftie. itu cukup suspicious sih. Iya. Nah, ini kebetulan selanjutnya dari cara pegang HP gitu. Sama pose dia berfoto. Cara dia pegang HP sama pose dia berfoto. Gimana menurut lo? Nih kakinya disamain sampai kakinya loh. Bentuk kakinya disamain. Itu ada kalung-kalung BSDM gitu ya yang kayak kita di Sex Korea itu. BDSM bukan BSDM. Kalau BSDM sumber daya manusia goblok. Pose, terus cara mengetik emoji. Itu tuh hal-hal yang orang tuh lakukan secara nggak sadar. Iya Secara betul. Spontan, Secara spontan. Terlalu sering nggak benar. sadar gitu. Kayak itu lu itu sih tanggapan gue. Iya, kayak Gerald suka benerin kacamata tuh, itu nggak sadar.
Nah, ini Sofi. Nah, Sofi. Oh, kita Junot. Kita bertemu Junot. Gian sekarang clear. Oh, masih Junot. Masih Junot, menurut Junot ini gimana kalau pose ini? Oke, itu dia dua patah kata dari Junot ya. Kata dia lumayan. Nah, kebetulan selanjutnya dari Kak B. Nah, ini akunnya kita sensor juga. B sebagai sahabat pembela si penulis itu dan pihak yang menekan A pun angkat tangan ketika thread ini muncul. Iya, udah. Oh, Denny warriornya si penulis. Iya. Tapi iya. ketika thread ini muncul, dia udah kayak aku nyerah gitu. Iya, kayak aku nyerah. Nah, ini kebetulan yang selanjutnya Natalie dan si penulis itu sama-sama smart, pretty, and ambitious. Oke. Ini balik lagi ke cara berbicara. Iya. Makanya kayak dia tuh sama banget, menyamakan banget gaya berbicaranya dia di alter. Iya. Itu sama banget sama sesuatu yang spesifik gitu lah. Iya, ini juga kode-kode tapi kita jadi tahu gara-gara dia bilang si Natalie umur 18 tahun menjadi tamu undangan secara profesional di institusi besar. Terus ada berita si penulis itu dia diundang Presiden Jokowi. Di umur 18 tahun juga. Ya, kalau ini Junot ya, kita sudah harikan Junot. Kalau Junot, menurut Junot gimana ini? Junot apa Gian? Collab. Oh, Junot sama Gian collab. Bagi siapa saja yang kelebihan rezeki bisa mau menyumbang untuk Geraldi, nomor rekeningnya di sini. Kita doakan semoga Geraldi cepat sembuh dan juga mentalnya kembali seperti sedia kala ya guys ya. Ku terima beban ini. Ah, ini yang paling bikin gue merinding di Baca sini. ini dulu kebetulan 20. Kebetulan 20. Timeline pacaran si penulis dan juga Natalie. Lalu teks postingannya pun sama pas mereka baru putus. Katanya, wow, semesta maha bercanda, bisa mirip banget ya atau kebetulan nih ketikannya. Putus. I break up with my ex, Patman, misery, and finally. Nah, ini si penulis ini, I broke up with my ex, sama banget kan? Ini gue merinding loh pas pertama baca ini. Ada emot-emotnya juga. Iya, emotnya sama 3 lagi, cuma beda. Iya. Sama party gitu. Iya, party. ketikannya sama juga. Ini pendapat lu gimana? Kalau menurut gue terakhir ini yang paling maha valid sih. Nah, mungkin ini sih yang dibilang kayak 99% itu mengarah. Iya. 1%-nya apa? Mengiri. 1%-nya satu-satuin kitab. Oke, betul. Itu mungkin yang pertama, menurut gue dia terlalu overshare sih. Sampai Iya. dia tuh nggak sadar, dia tuh lagi nge-share di akun yang berbeda gitu. Berbeda, iya betul. Terlalu overshare, yang udahnya terlalu overshare, ngebedain karakter itu nggak ada gitu, nggak ada bahasa khusus, nggak ada apa, sama gitu. Jadi kayak somehow ya pasti, apalagi kita berhadapan sama netizen Indonesia nih ya, dicari yang maha detektif ini ya. Dicari sampai ke liang luhur, ke liang kubur aja. Iya. Gitu kan. Gak mungkin bisa selamat sama netizen Indonesia gitu. Jejak digital serem sih. Serem. Jadi menurut gue akhir kata kasus ini balik bener kayak tadi gue bilang, gue tuh nggak masalah sebenarnya kayak kalau lu mau nakal, kalau lu mau apapun itu bikin alter ego. iya nggak apa-apa sebenarnya, terserah lu gitu, tapi ya, jangan memancing netizen Iya. gitu. Jangan memancing perkara, menyinggung-nyinggung hal yang sensitif gitu. Dan kalau bisa lu di akun karakter lu yang lain itu harus karakternya benar-benar beda dan jauh itu dari saran. Ya karena kalau misalnya ada kasus-kasus kayak gini jadi ketahuan jejak digitalnya. Enggak, maksud gue Nggak kayak pinter. Kayak kalau misalnya dia bilang gini, ngapain sih lu ngurus gituan gitu kan? Maksudnya kalau misalnya dia mau kayak gitu ya terserah dia. Tapi kan karena dia ini udah menyinggung isu-isu tertentu, ya kita ikut nimbrung juga lah. Netizen tuh nggak bisa disalahkan kalau netizen ikut nimbrung karena lu yang memancing duluan gitu. Betul. Kalau lu misalnya nggak memancing duluan dengan mengeluarkan pendapat-pendapat lu yang sensasional itu, nggak bakal ada yang ngebongkar. Betul. Buktinya akun Natalie ini udah lama banget loh. Iya. Tapi baru kebongkarnya sekarang. Kenapa? Karena lu menyinggung. Karena lu ngeselin, ngeselin ya gitu. kan? Jangan bertingkah. Terus juga ada loh, tadi gue lihat sempat ada lowongan kerja. Gue nggak tahu ini editan atau enggak. Tapi ada lowongan kerja buat mengisi akun Natalie.
lowongan loker profesional gitulah di internet. Kayak Lina Job Street gitu. Iya betul. LinkedIn. Dicari figur untuk mengisi alter ego Natalie. Kriteria dicari ini bla bla bla, paham Twitter segala macam bla 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 gitu. Tapi serius tuh, yang kriterianya serius. Ada kriterianya gitu. Minimal usia sekian, terus Berarti pemilik akun Natalie yang sebelumnya udah resign dong. Nah, Si penulis itu. atau mungkin kayak ada mau terjadi penutupan penyamaran. Jangan-jangan selama ini si Natalie itu goblok. Lu membahayakan kita semua, tolol. Jangan-jangan selama ini pemilik akun Natalie itu beda-beda. Ada per periode-periodenya Kayak gitu. ini ya, kayak Avatar. Iya. Itu Hokage. Kayak Hokage bener. Diturunkan. Itu Iya. ada status yang diturunkan gitu. Dan juga si akun Natalie ini sebenarnya bukan milik sebuah individu, tapi milik sebuah instansi atau PT mungkin. Iya, misalnya PT KFC. Segitu aja guys. Gemeter. Oke, by the way. Gemeter. Baru gue mau kasih close statement ini. Iya. Pesan moral dari kasus ini. Semua cerita ada pesan moral. Oh ya bagus. Pesan moral dari kasus ini, kita yang pertama harus hati-hati banget dengan yang namanya jejak digital. Betul. Ketika kita sudah melempar apapun itu ke sosial media, apapun itu tuh udah bukan menjadi milik kita lagi, itu tuh udah milik publik. Publik tuh berhak untuk mengapa-ngapain itu. Iya. Jadi kita tuh nggak, sebenarnya kayak gini tuh kita nggak boleh marah sama publik karena ini tuh adalah buah dari apa yang kita lempar ke publik gitu. Bahkan OnlyFans sekalipun kayak gitu ya. Iyalah. Iya. Jadi menurutku agak nggak make sense kalau misalnya si penulis ini marah-marah ke orang-orang karena dia dibully gitu, atau misalnya dia ingin melaporkan ke polisi. Nah kalau misalnya nih lu melaporkan ke polisi dan polisi search itu track itu ternyata itu beneran lu, bukan apakah itu hal yang bijak? Apakah misalnya ternyata polisi bisa buktikan ini elu loh, lah malah maki-maki. Malu sih, malu dong. Iya. Ya kan. Dan yang terakhir pesan gue satu sih kepada netizen Indonesia, streaming It Gita satu-satu itu bagus banget. Di luar si penulis ini Natalie atau bukan, gue sangat menyayangkan sekali sifatnya si penulis ini yang kalau lagi ada masalah, tadi gue baca sih dari zaman dulu, kalau tiap lagi ada masalah dia tuh suka banget nyebarin nomor orang, terus dia tuh bilang ke followersnya di Facebook atau di Twitter, ayo kita serang orang ini. Gitu, dia suka banget kayak gitu dari dulu. Bawa pasukan ya. Iya woy, menurut gue tuh hal yang sangat tidak bijak. Bagaimana lu tuh mempergunakan status lu sebagai public figure gitu. Iya betul. Gue kalau ada misalnya ada yang nge-head gue di Instagram dan gue tuh pengen nge-share itu ke sosmed, gue bahkan nggak pernah sebarkan username-nya dia. Padahal banyak orang bilang, ayo bang, tulis bang username-nya. Enggak, kenapa? Orang-orang udah tahu juga. Gue tuh gak pengen orang ini dibully, tapi tuh gue pengen orang tuh tahu tanggapan gue terhadap ini, bukan gue pengen dia ini diserang. Enggak, gue gak pengen dia diserang. Tapi kalau yang bermasalah sama gue di Gibariwan kemarin, gue pengen dia diserang sih. Ayo serang. Yaudah segitu aja. Komen tulis di kolom komentar gimana pendapat kalian tentang kasus ini, dan juga gue membuka sekali kritik dan saran di DM Instagram gue. Silakan DM gue di Instagram kalau misalnya ada thread terbaru yang menarik. Atau kalau ada yang punya thread yang menarik boleh DM di Instagram. Kan itu kata-kata gua tadi. Ya udah ya. Semoga kalian terhibur. Sampai berjumpa di video-video Gemetar selanjutnya. Dadah. Gemetar di only channel that review thread Twitter. Sponsored by. Ya, sampai jumpa. Dadah.